Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar segala-galanya, yang menciptakan kita, mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia-Nya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi kuman, tidak jadi pohon, tidak jadi hewan. Segala puji bagi Allah yang maha baik, yang memberi hidayah kita jadi seorang muslim dikala sebagian besar manusia tidak beriman. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita kemudahan untuk ibadah. Berapa banyak umat Islam yang sulit ibadah, masjid jauh, majelis ilmu jauh. Segala puji bagi Allah yang membimbing kita datang ke majelis ilmu. Banyak saudara kita pada saat yang sama ini sedang lupa kepada Allah. Saat yang sama tidak semua orang mendapat kesempatan belajar. Padahal diberikan ilmu adalah salah satu nikmat yang sangat besar. Karena ilmu adalah pupuk iman, ilmu adalah pemandu amal. Kalau tidak diberi ilmu, sulit iman meningkat, sulit beramal. Segala puji bagi Allah yang menutupi aib dan dosa kita. Walaupun Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan, tapi Allah menutup-nutupinya. Sehingga orang-orang menyangka kita ini orang soleh. Padahal Allah tahu semua yang tersembunyi. Segala puji bagi Allah yang albir, maha melimpahkan kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, kali ini kita mengkaji dengan segala keterbatasan tentang albir, Allah yang maha melimpahkan kebaikan. Mengapa orang cemas menghadapi masa depan? Karena dia belum bisa melihat jaminan Allah, kebaikan Allah kepada dirinya. Mengapa ada yang takut tidak kebagian rezeki? Kenapa ada yang takut dengan ini dan itu? Karena dia jarang menafakuri kebaikan Allah pada dirinya. Kalau orang mengenal Allah yang maha baik dan albir yang maha melimpahkan kebaikan, bakal beda hidupnya. Kita bakal lebih tenang menghadapi hidup ini. Karena ada Allah. Di dalam surat At-Tur ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan, maha melimpahkan kebaikan, albirru dan ar-rahim yang maha penyayang. Jadi hadirin sekalian, kalau kita
sering bertafakur tentang kebaikan Allah kepada kita, pasti beda hidup ini. Pasti beda. Kita akan menjadi tenang, tidak cemas dengan dunia ini. Kita akan lebih nyaman, tidak ribet, dan kita tidak akan fokus berbuat jelek. Karena kita tahu Allah Maha Baik, senantiasa berbuat baik, dan jamin akan memberikan yang terbaik. Jadi enak sekali hidup kita ini. Bagi orang beriman tuh enak, tidak cemas tentang rezeki, tentang takdir yang belum terjadi, karena tahu ada Allah yang Maha Baik. Dan kebaikan Allah kepada kita itu Masya Allah, seperti yang tadi di pembukaan. Lihat sekarang, begitu banyak makhluk Allah ciptakan kita jadi manusia. Kalau kambing kemarin mungkin udahan, kita lagi dikasih makan, persiapan tahun depan ya Idul Kurban. Kalau kita jadi kucing beda lagi. Kalau kita jadi nyamuk lebih stres, cari makan terancam jiwanya. Sedang makan berapa banyak nyamuk yang wafat. Ketika makan, selesai makan dikejar-kejar. Dan di teploknya juga kan, kalau kita nyamuk, mungkin tangan ini sebesar masjid ini, betul tidak? Jadi kalau lihat nyamuk, alhamdulillah ya Allah, saya tidak jadi nyamuk. Jadi manusia saja, kita disempurnakan. Kita beda dengan kambing, dengan monyet. Wajah kita beda, benar? Tangan kita sempurna. Kita bisa melihat beda. Gerakan kita beda. Ini nikmat besar. Kita jalan dengan 2 kaki. Dan tidak berekor. Kalau ada ekor, gimana nyimpennya? Alhamdulillah. Suara kita bagus. Kita bisa mendengar, kita bisa bicara. Binatang tidak bisa begini. Kita bisa berpakaian. Tidak ada kambing yang berpakaian seperti kita, benar? Pakai jaket, pakai sepatu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Syukur jadi manusia. Disempurna 7-8 miliar manusia. Alhamdulillah. Ada yang lebih besar dari nikmat penciptaan. Nikmat diberi hidayah. Katanya hanya 1,8 miliar dari 7 miliar. Selebihnya tidak mengenal Allah. Alhamdulillah kita bisa syahadat. Gimana kalau kita bagian yang tidak kenal Allah? Benar? Makanya kalau lihat kucing, kambing tuh jangan lihat binatang, jangan zolim. Setiap kali kita melihat binatang, kita jadi syukur, kita tidak jadi dia. Sekarang lihat banyak orang, begitu banyak manusia. Di Indonesia sih mayoritas Islam. Tapi coba di luar negeri, harusnya melihat orang yang belum dapat hidayah, kita bersyukur. Ya Allah, saya bisa syahadat. Yang lain tidak bisa. Jangan kagum sama dunianya. Ini kaya, punya emas kecil, gak ada apa-apanya. Tapi syukur kita diberi yang lebih mahal dari kekayaan dunia, yaitu iman. Betul? Makanya jangan suka kagum-kagum sama dunia yang diberikan kepada orang yang tidak beriman. Kita dikasih sedikit aja, kita dapat yang lebih bernilai daripada dunia. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tenang saja.
Yang lain tenang ya. Pertama yang bunyi bukan HP saudara ya. Gimana kalau lagi pengajian ada HP yang bunyi? Ya tinggal berbaik sangka aja. Kenapa HP-nya nggak dimatikan? Mungkin sedang menunggu berita yang sangat penting. Kenapa ditelepon? Yang telepon nggak tahu lagi pengajian, betul tidak? Yang enak saja berbaik sangka. Buktinya beliau lari tuh ke bawah, ya kan? Kasihan, didudukin getar, ya. Lanjut. Jangan suka kotor hati kalau ada kejadian begitu. Termasuk lagi sholat. Lagi sholat HP bunyi, kita jengkel. Udah mah nggak tahu yang mana yang bunyi. Mau marah sama siapa? Udahlah, ujian. Tidak tiap sholat ada yang bunyi, betul? Lanjut. Jadi kalau kita keluar negeri, kita jangan cuma terpesona kepada alam yang indah, tapi ya Allah, Engkau beri saya hidayah. Ada seorang, kalau tidak salah ini di tengah kota Amerika, nangis wanita ini terseduh-seduh. Kenapa coba? Karena dari segitu banyaknya wanita yang lalu lalang, apalagi ini musim panas, hanya beliau wanita ini yang berjilbab. Beliau nangis melihat sebagian wanita yang lewat itu tidak ada yang berjilbab. Bahkan ya begitulah pakaian di musim panas. Ini yang benar. Kita malah cari musim panas karena ingin lihat yang tidak benar. Maka siapa yang kaya raya tuh? Mas Elon siapa tuh? Elon Musk. Ya udah biasa saja, nggak usah pakai kagum-kagum. Ya sudah, itu hamba Allah yang dikasih ujian dengan rezeki banyak. Semuanya milik Allah, nggak dibawa kemana-mana, ya kan? Saya lebih kaya karena saya diberi nikmat iman. Tidak usah juga kita mencaci maki, merendahkan, jangan. Mereka hamba Allah juga semuanya, ya. Syukur kalau mereka juga dapat hidayah. Wah, enak dong, mereka udah kaya, dapat iman. Dasar pelit yang terserah Allah tuh. Kenapa? Jadi kalau kita berada di lingkungan non-Islam, ya kita harus bersyukur. Walaupun mungkin kita mobilnya butut, ya nggak punya mobil, tapi kita punya yang termahal, hidayah. Jangan minder. Kita dapat yang paling mahal. Dan doakan mereka juga supaya dapat hidayah. Mereka hamba Allah juga. Mereka juga ingin bahagia, tapi belum dapat hidayah. Kenapa kita tidak mendoakan? Coba dengar ya. Kira-kira mana yang Allah sukai? Kita ketemu dengan non-Islam yang belum kenal Islam. Kemudian kita sebel ke orang tersebut. Atau kita mendoakan orang tersebut supaya dapat hidayah. Kira-kira mana yang Allah sukai? Gini ya, kalau mau jawab, jawab ya. Kalau jawab atuh hadirin. Ini kan Allah melihat kita. Allah mendengarkan, Allah tahu isi hati kita. Kira-kira mana yang Allah sukai? Kita marah-marah, mengutuk, mencela, memaki, atau kita mendoakan? Dia juga hamba Allah, ciptaan Allah, cuman belum dapat hidayah. Ketika Islam sendirian, Rasulullah SAW, apa beliau memaki-maki yang lain? Beliau mendoakan, beliau berdakwah, ingin agar sebanyak mungkin orang bisa selamat.
Coba dirubah seperti itu hadirin. Beda. Hati kita lebih lembut insya Allah. Di antara umat Islam kita lihat bagaimana di Uighur, bagaimana umat Islam di tempat yang sulit ibadahnya. Kita alhamdulillah nengok sana nengok sini masjid. Kita tidak pengen ke masjid, disuruh lagi ke masjid. Kita mau ke masjid malas, dibonceng. Semua kebaikan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Jadi lihat masjid, ya Allah, alhamdulillah bisa sholat. Berapa banyak yang jauh dari masjid, berapa banyak yang masjid di depan rumahnya dan tidak ke masjid. Betul? Bersepeda kuat 50 km, jogging 10 km kuat, ke kantor kuat jauh, ke masjid 10 meter 20 meter gak kuat. Gimana hati kita melihat umat Islam tidak ke masjid? Jawab hadirin. Ayo, gimana? Marah? Jengkel? Ajak dengan baik. Dia nggak mau, udah saya ajak 2 kali, baru 2 kali. Siti Hajar 7 kali, saya sudah 7 kali, baru 7 kali. Nggak ada ruginya. 100 kali nggak ada ruginya, semuanya berpahala. Coba kita ke masjid cuek kepada orang lain, kita ke masjid menganggap remeh orang yang tidak ke masjid. Yang pertama cuek, terserahlah ke masjid tidak ke masjid. Yang kedua menghina. Yang ketiga menyapa dengan baik, ngajak walaupun belum mau, didoakan. Tebak yang mana yang Allah sukai? Jawab. Itu yang belum ke masjid saudara kita. Kita bisa ke masjid karena Allah ngasih hidayah, Allah ngasih taufik. Kalau enggak, kita juga enggak ke masjid. Kenapa harus menyebar kebencian? Mendingan ajak baik-baik, doakan. Karena yang menggerakkan itu Allah. Dengan meyakini, aduh saya sudah diberi nikmat, bisa ke masjid, bisa sholat, bisa tahajud. Saya ingin ya Allah hamba-hambamu yang lain juga merasakan nikmat yang sama. Kira-kira Allah senang tidak kita mendoakan hambanya? Ada orang pinjam utang, pinjam uang, berhutang kepada kita. Sabar atau syukur? Syukur. Kita yang bagian minjemin, bukan bagian pinjem. Kayak nggak ngerti nih, rada bengong gini anak. Hah? Ini ada teman saya. Ini saudara saya ini kerjanya minjem uang dan nggak dibayar karena nggak ada buat bayarnya. Sekarang buat kontrakan, bulan depan buat anaknya. Menurut bagaimana? Menurut saya ditukar aja. Nggak mau, ya udah saya kasih aja, gitu beres. Kita syukur dong, punya uang buat minjemin, betul tidak? Bukan jengkel.
Ditukar gampang, kita bagian ngutang. Lebih apes lagi itu. Alhamdulillah. Masalahnya yang ngutang itu nggak bayar-bayar. Coba gimana? Mau didoain apa? Jangan langsung soleh. Ya. Hah? Jawab. Doakan kebaikan. Dia pasti menderita tuh. Nggak bayar-bayar tuh. Kita memang jengkel, tapi beliau lebih sengsara. Apalagi kalau orangnya berilmu, kalau orangnya punya iman, takut meninggal dalam keadaan berhutang. Kenapa kita tidak doakan supaya dimampukan Allah bayar utang? Bukannya jengkel. Allah tahu hati kita. Wa huwa alimum bidati sudur. Mana kira-kira yang Allah sukai nih ya? Kita minjemin uang, orang tidak bayar ke kita jengkel, kita marah-marah, kita dongkol, atau kita doakan kebaikan? Jawab. Yang bisa menakdirkan utang lunas siapa? Kita malah enek, marah-marah, menghina. Amit-amit orang itu kurang ajar, dia udah berutang, udah janji bayar. Itu tidak menyelesaikan masalah. Allah mendengar setiap makian kita. Allah mengetahui setiap kebusukan hati kita. Dia hamba Allah. Doakan, ya Allah, lapangkan hatinya, lipat gandakan rezekinya, supaya terbebas dari hutang. Nggak ada ruginya. Makanya jangan nanggung kalau mau jadi orang baik. Dalam ketersembunyian juga tetap baik. Termasuk kepada orang yang dalam tanda kutip menyusahkan kita. Aslinya ya, kalau kita minjemin uang, uang itu juga milik Allah. Titipan Allah. Makanya kita pinjemin juga nggak kepake oleh kita, bener? Kayak nggak telat begini, gitu hadirin. Tapi saya tidak boleh berharap dari makhluk ya, terserah. Mau melongo terus boleh, bebas. Dengerin, kita minjemin uang, itu uangnya juga titipan Allah. Dan selama ini kan nggak dipakai, makanya dipinjam dia juga, ya kan? Kalau dipakai kan nggak bisa minjemin. Ini nggak rumit sih ya. Cuman karena lengketnya, ini uang saya, ini jerih payah saya, ini hasil nabung saya. Nggak usah gitu. Bersyukur Allah menitipkan. Bersyukur kita bisa minjemin orang. Benar? Bersyukur bukan kita yang pinjam. Jadi luas sekali kalau kita mau bersyukur ke Allah tuh. Apalagi yang kita syukuri, tiap dengar orang sakit, alhamdulillah kita sehat. Tiap lihat orang susah, alhamdulillah kita lebih ringan. Dengan melihat penderitaan saudara di Palestina, harusnya kita jadi sangat bersyukur atas limpahan karunia. Di sana tidur di tenda, kita tidur di kontrakan. Lebih bagus dari tenda. Di sana susah air, kita melimpah air. Di sana tidak ada listrik, kita bisa terang benderang. Di sana tidak ada bahan bakar, kita kendaraan lalu lalang. Makanya mendengar saudara kita yang sedang diuji, bukan mensyukuri penderitaan orang, tapi mensyukuri limpahan nikmat yang Allah berikan ke kita. Harusnya beda. Kemarin di Mina panas 52 derajat, berdesak-desak sampai sebagian tidak kebagian tenda. Ke toilet panjang antriannya. Mau makan antri. Bandingkan dengan saudara kita di Palestina.
ke toilet memang tidak antri karena tidak ada toiletnya. Di sana tidak jelas kapan bakal punya tempat berteduh. Di Mina cuma 3 hari. Masa mau mengeluh? Oh, kalau orang senang bersyukur, maka melihat orang lain susah, itu Allah yang menakdirkan tahu agar kita bersyukur. Apalagi ada nikmat besar lain dari Allah tuh. Allah menutup-nutupi aib, dosa, kemaksiatan, kejelekan kita. Ini luar biasa hadirin. Jarang orang bersyukur. Kita punya teman, kita disalamin orang, karena Allah nutupin aib. Ini berulang kali disampaikan. Kenapa jamaah datang ke sini? Hujan-hujan. Tahu sebabnya apa? Salah satu sebabnya adalah karunia Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan. Abdul Hakim Nastiar. Begitu. Saya tahu siapa diri saya. Allah lebih tahu lagi. Ini Allah nutup-nutupi. Kalau Allah buka, Pak, saudara kabur seketika. Pesantren ini sepi, tutup. Harus kita sadari, kita disalamin orang, didekatin orang, karena Allah menutupi aib kita. Saya bacakan hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berniat mengerjakan kebaikan, tapi ia tidak jadi mengerjakannya, maka dituliskan baginya 1 kebaikan. Baru niat, tapi tidak jadi, sudah ditulis. Dan barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, lalu ia benar-benar mengerjakannya, maka akan ditulis baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Luar biasa. Baru niat berbuat baik, udah dicatat. Dikerjakan 10 sampai 700 kali lipat. Albir, Allah Maha melimpahkan kebaikan. Dan barang siapa yang berniat mengerjakan keburukan, niat maksiat nih, tapi ia tidak jadi mengerjakannya, maka tidak ditulis keburukan itu baginya. Kalau niat baik, niat saja jadi 1 kebaikan. Niat buruk sepanjang belum jadi azam, ya, hanya lintasan hati, tidak dicatat. Dan apabila ia mengerjakannya, maka akan ditulis 1 keburukan. Sedang kebaikan dikerjakan 10 sampai 700 kali lipat. Karena Allah tahu kita rada berat berbuat baik. Berlipatnya pahala berbanding lurus dengan keikhlasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, Qul, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Jadi ini maksiat, ya. Janganlah kamu berputus asa
dari rahmat Allah. Jadi orang-orang yang bergelimang dosa diberitahu nih oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 53, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya, semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam hadis sahih lainnya, saya bacakan terjemahnya saja ya karena panjang. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama masih berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni sebesar apapun dosamu, dan aku tidak peduli. Ini Allah yang berfirman dalam hadits qudsi. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian engkau memohon ampunan dariku, niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, apabila engkau mendatangiku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, kemudian engkau bertemu kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu pula dengan sepenuh bumi ampunan. Ini harus ada dalam hati kita. Selain kita takut kepada kemurkaan Allah atas dosa kita, kita juga harus yakin akan kemurahan Allah ini. Jadi kalau tobat jangan hanya takut kemurkaan Allah, itu benar, itu baik, tapi jangan lupakan kemurahan Allah ini. Ini adab kita. Allah Maha Pengampun. Namun jangan pula karena meyakini Allah Maha Pengampun kemudian kita menggampangkan maksiat, karena boleh jadi kita mati waktu maksiat sebelum tobat. Nauzubillahi min dzalik. Jangan ya mengakui kemahabaikan Allah itu kalau kita sudah berusaha menjauhi dosa dan tergelincir, jangan patah semangat. Hadis muttafaqun alaih selanjutnya, hadis Imam Bukhari ini, sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin, orang yang beriman ini ya, lalu dia Allah Subhanahu wa taala meletakkan penutupnya di atas mukmin itu. Lalu Allah berfirman kepada orang tersebut, ini di yaumul hisab, tahukah dosa ini? Apakah engkau tahu dosa itu? Ini Allah bertanya kepada hambanya. Lalu ia menjawab, ya wahai Rabb. Hingga ia mengakui segala dosanya, dan dia melihat bahwa dirinya pasti binasa, karena semua dosa ditampakkan oleh Allah, tidak bisa berkelit. Dan kita tahu itu dosa kita, dari mulai baligh semuanya ada perhitungannya. Dia mengakui dan hatinya tuh, saya pasti binasa nih dengan dosa ini. Lalu Allah berfirman, aku telah menutupinya bagimu di dunia, dan aku mengampuninya bagimu di hari ini. Masya Allah. Lalu Allah memberikan catatan kebaikannya. Adapun orang kafir dan munafik, maka para saksi berkata, orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang yang zalim. Beda dengan orang yang tidak mau beriman kepada Allah ya, yang musyrik. Ini tidak pakai musyrik nih, banyak dosa dan dia mengakuinya. Allah menutupi di dunia,
ternyata di akhirat juga dihapuskan. Pasti orang ini melakukan sesuatu yang membuatnya layak dapat kemurahan Allah ini. Makanya jangan suka meremehkan orang. Tapi dia dulunya ngaco waktu SD, SD belum balik ya kan. Dia waktu SMA playboy cap 2 cula, diam. Jangan suka ngungkit-ngungkit teman. Siapa tahu sudah mulia di sisi Allah, karena Allah Maha mengampuni dosa. Coba, wah orang ini penjahat tulen, terus dia tobat, terus Allah ampuni. Kita menghina dia, sedang dia dimuliakan Allah. Itulah sebabnya jangan suka memandang rendah orang lain, karena siapa tahu yang kita pandang rendah itu ternyata di sisi Allah sangat mulia. Kita sholat, ada imam, bacaannya kurang fasih, tidak salah, cuman kurang sempurna. Kebetulan kita ngerti ilmu tahsin, kemudian lihat imam itu jadi merendahkan, gara-gara ada bacaannya yang kurang pas. Kemudian menganggap remeh imam itu. Seakan-akan imam ini hina gara-gara ada yang kurang pas menurut beliau. Padahal imam ini usianya 70 tahun. Segitu banyak sholatnya, segitu banyak zikirnya, segitu banyak air mata taubatnya, segitu banyak Ramadan yang dijalaninya, sebegitu banyak datang ke Arafah. Kita merendahkan, petaka buat kita ya kan. Maka hati-hati kalau Allah menakdirkan kita melihat kekurangan seseorang, kesalahan seseorang, jangan serta-merta merendahkan orang itu, karena boleh jadi kebaikannya lebih banyak daripada kita, atau dosa itulah yang mengantarkan beliau taubat nasuha. Gak ada gunanya meremehkan orang. Diam, jangan merendahkan orang lain. Kita tidak tahu tahajudnya seperti apa, air mata tobatnya seperti apa, bakti ke orang tuanya mungkin lebih hebat dari kita, betul? Atau dia jerih payah menanggung keluarganya, atau hidupnya ditimpa berbagai kepahitan, tapi ridho, mungkin melesat jadi kekasih Allah. Jangan meremehkan siapapun. Setuju? Ingat, rahmat Allah itu melimpah luar biasa. Bukan hanya kepada kita, kepada hamba Allah lainnya. Seperti kata Imam Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati beliau, orang tawadu itu tidaklah keluar dari rumah kecuali melihat orang Islam lain dengan prasangka baik lebih mulia daripada dirinya. Ini masih muda-muda begini, aduh lucu-lucunya. Berarti dosanya lebih sedikit dari saya. Tuh ada yang nyeletuk, orang muda sekarang sedikit juga paten-paten. Mau apa ngomong begitu? Pakai nyebut paten segala. Lihat yang sepuh-sepuh, nah ini nih udah tua, berarti amalnya lebih banyak dari saya. Udah berapa kali ngadepin Jumatan, sudah berapa kali sholat, sudah berapa kali Ramadan. Ramadan itu dahsyat sekali. Apalagi siapa tahu diundang ke Mekah, umroh ke umroh menghapuskan dosa. Apa gunanya kita merendahkan orang lain? Tidak boleh. Cukup? Atuh jawab hadirin. Kalau cukup saya mau udahan, udah malam nih. Ya kalau terus nyebut terus. Dan saya kan nggak mau merepotkan teman-teman ya. Udah malam, saya juga mau bobo lagi.
Harusnya nggak usah nanya, ya kan? Ngomong kalau berhenti kan jadi ribut kayak gini, ya kan? Kita jadi bertengkar nih. Hadis yang sahih juga, ini panjang hadisnya. Sahih Muslim disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah lebih bahagia dengan taubatnya seorang hamba ketika ia bertaubat kepadanya daripada kebahagiaan dari kalian yang sedang menunggangi hewan tunggangannya di tengah padang yang luas, lalu tunggangannya itu lepas darinya, padahal di atas tunggangan itu terdapat makanan dan minuman, hingga ia akhirnya putus asa untuk mendapatkannya, lalu mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawah naungan pohon dalam keadaan putus asa karena tunggangannya kabur. Dan ketika ia dalam keadaan seperti itu, udah hopeless lah, udah saya mati nih di padang pasir, untanya kabur, nggak ada bekal apa-apa, udah sangat pasrah, dalam keadaan putus asa, tiba-tiba tunggangannya itu berdiri di sisinya, lalu ia mengambil tali kekang dan berkata, saking dia berbahagia, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kebalik ini hadirin, ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Ini fatal, luar biasa ini sangat fatal ini. Si Fir'aun aja cuman ngaku dirinya sebagai Tuhan, lah ini nganggap Allah sebagai hamba, ini lebih ngaco lagi, ya kan? Ini kepleset kata fatal ini, ya, ini menunjukkan betapa gembira yang sangat memuncak sehingga tidak bisa sadar dengan kata-kata yang diucapkan. Mungkin maksudnya begitu, ya, ilustrasi ini sampai fatal sekali, saking gembira yang benar-benar luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dari orang ini melihat orang tobat dibanding dengan kenyataan tadi. Jadi kalau kita tobat, Allah tuh gembira sekali lihat kita tobat. Begitu juga kalau tetangga tobat, saudara tobat, istri tobat, anak tobat, orang lain tobat, Allah gembira. Luar biasa ini luar biasa sekali hadirin. Bagi kita hikmahnya, tobatlah terus. Hikmah lainnya, jangan meremehkan siapapun, karena siapa tahu tobatnya itu membuat Allah sangat menyukainya. Ini bukan hanya buat kita, tapi bagi hamba-hamba Allah yang bertobat lainnya. Mungkin bagi saudara punya kompetitor, jangan-jangan kompetitornya itu tobatnya lebih hebat sehingga lebih disukai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat-sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Udahlah, nggak usah ribet hidup ini mah, ya. Allah maha baik, tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia-Nya. Mending fokus syukuri yang ada aja. Jangan diperbudak keinginan sampai kita lupa bersyukur. Ingin boleh, tapi mintanya ke Allah. Dan yang kita inginkan keinginan yang disukai Allah. Kalau ragu-ragu, istiqoroh, keinginan ini baik atau tidak, terserah Allah mau dikasih atau tidak, gak usah ngotot. Yang penting kita dapat yang terbaik dari Allah, bukan terbaik versi nafsu kita.
Kalau kita ingin, banyaknya karena nafsu. Minta ke Allah mau apapun juga. Nggak usah iri-iri sama yang Allah bagikan sama hamba-hamba Allah lainnya. Kalau saudara kita ada yang dapat nikmat, doakan kebaikan. Nggak usah iri. Itu Allah yang ngasih. Irinya bikin Allah tidak suka ke kita. Kenapa Allah yang ngasih kita jadi rewel? Jangan rewel. Masih ingat yang minta diantar nikah itu? Ceritakan. Yang ingat. Si A diantar melamar, diantar oleh B. Sampai ke sana, ternyata hasilnya si calon itu lebih suka sama si B, nikah sama B. Gimana saudaraan? Siapa yang marah? Mau ngapain marah? Ini ngarang ceritanya yang ya sudah tuh. Si A itu cuman umpan kalau di dalam mancing itu. Udah namanya juga jodohnya si B. Terima, dan gak diterima juga tetap nikah mereka, ya kan? Doakan, ya Allah, gini-gini amat. Gak usah gitu doanya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Nah, sok lah derweh. Gak boleh gitu, itu juga gak ikhlas. Harus ikhlas. Ini juga ikhlas, ya Allah. Nah ini gigi begini nggak ikhlas. Udahlah, apa aja yang mau Allah perbuat kita mau seneng weh. Allah maha baik, maha melimpah kebaikannya. Masa kita nggak senang sih jadi hamba Allah? Betul tidak? Kita punya teman orang baik aja merasa senang. Kita punya Tuhan yang maha baik. Oh, keren banget kita jadi orang Islam, benar tidak? Ini serius hadirin. Keren jadi hamba Allah tuh. Yang jelek tuh hamba uang, hamba pangkat, hamba jabatan, hamba nafsu, hamba syahwat, hamba penilaian orang, hamba keinginan. Itu yang gak bagus. Hamba Allah, penguasa langit dan bumi, yang maha gagah, yang maha baik. Udahlah, jangan ribet jadi hamba yang lain-lain, benar? Bu, jawab Bu. Ya, mengong aja. Lagi ngapain? Lagi dengerin. Ini buat yang sudah menikah, jangan jadi hamba suami. Ibu berbuat baik ke suami, kenapa? Supaya apa? Supaya nggak berpaling ke lain hati, nggak ikhlas. Berbuat baik ke suami karena Allah menyuruh, Allah menyukai. Ini sebagai ibadah saya. Perkara suami menghargai atau tidak, berterima kasih atau tidak, itu urusan suami dengan Allah. Urusan ibu, lakukan yang terbaik. Kasep, jadi lelaki jangan centil. Kita lelaki, ya kan? Lakukan yang terbaik. Perkara istri menghargai atau tidak, berterima kasih atau tidak, itu amal istri. Perkara kita jadi lelaki terbaik, suami terbaik dalam pandangan Allah. Udah, itu. Kenapa kok baik sama keluarga? Allah yang nyuruh, Allah suka. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah yang terbaik, karena Allah menyukai orang yang berbuat yang terbaik. Dagang, lakukan yang terbaik, bukan supaya laku. Terserah Allah mau dikasih berapa aja. Mau laku mau enggak laku Allah yang ngatur. Yang penting dagangnya jujur, akhlaknya baik, tidak ada tipu-tipuan, tidak ada sumpah palsu, tidak ada menyembunyikan. Ajak aja, Allah lihat kita lagi dagang. Si orang itu nawar ke saya, belinya ke sebelah. Gimana menurut AA? Berarti saudara bagian ditawar. Tapi saya nggak ada dapat uang hari ini. Emangnya harus dapat uang terus?
Kalau hari ini memang bagian dapat pahala sabar, ya udah terima. Tapi kok belinya ke sebelah, karena Allah mau ngasih rezeki sama saudara kita di sana. Nggak usah rewel, doakan semoga berkah. Nggak ada dengki-dengkian apa-apaan. Orang dengki itu orang yang tidak mengenal Allah sebagai pemberi karunia. Mikir. Jadi selama ini mah kita mah nyiksa diri, mikirnya tuh yang enggak aja, segala dipikir. Allah ngasih ke orang kita enek, nggak akan pindah ke kita, enggak. Dan yang mindah-mindahkan rezeki mah Allah. Dan Allah tidak suka sama pendengki. Makanya pendengki itu habis kebaikannya sebagaimana api membakar kayu. Terima kasih hadirin sekalian, alhamdulillah. Banyak ingat Allah aja lah ya. Das, ingat-ingat karunia Allah. Apa yang kurang? Gak ada yang kurang. Ingat-ingat keinginan, capek. Ingat karunia Allah. Rasulullah SAW sampai bengkak kakinya tahajud. Ditanya oleh istrinya, engkau sudah diampuni dosa yang lalu, juga yang akan datang. Kenapa tahajud sampai begini? Afala akunu abdan syakur. Saking bersyukurnya Rasul itu, sampai tahajud juga sepanjang itu. Rasulullah pasti tahu karunia Allah kepada beliau. Makanya syukur, syukur, syukur. La in syakartum la azidannakum. Kita syukur, nambah itu karunia. Begitu, terima kasih.